Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pencinta. Saya ingin meluruskan sedikit tentang apa yang didakwahkan oleh Bapak Ali bin Jindan tentang Habib, tentang Nuriyah Nabi, tentang keutamaan Habaib, tentang keluarga Nabi. Jadi begini, ini tentang Habib. Habib itu adalah gelar yang diberikan Allah kepada Rasulullah dengan sebutan Habibullah atau kekasih Allah atau kecintaan Allah. Kenapa di zaman sekarang gelar Habib itu diklaim oleh Duriyah Nabi? Diklaim. Nah, sedangkan di zaman Rasulullah pun gelar Habib itu nggak pernah diklaim oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu Duriyah Nabi asli, langsung cucu Rasulullah. Kenapa sekarang diklaim oleh Duriyah Nabi zaman sekarang? Contohnya, misalkan Imam Bonjol adalah Duriyah Nabi. Saya yakin ketika zaman Imam Bonjol, beliau tidak pernah berkata, saya itu Habib loh, saya itu Duriyah Nabi. Saya yakin gak pernah. Nah, di antara Duriyah Nabi di zaman penjajahan sampai zaman Soeharto, hanya satu Habib yang melakukan kesalahan. Hanya satu yang kita tahu di Indonesia, yaitu DN Aidit. Beliau juga Duriyah Nabi. Itu dinobatkan oleh pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, dan sejarah di Indonesia. Beliau adalah salah satu gembong PKI. Gitu. Nah, Bapak Ali bin Jindan juga berkata, keturunan Nabi adalah keluarga. Saya bingung gitu. Keturunan Nabi juga keluarga. Yang namanya keluarga itu harusnya sejaman. Satu zaman dengan Rasulullah, itu keluarganya. Contoh misalkan saya punya keluarga, ibu, istri, anak. Nah, itu keluarga. Kakek juga sama keluarga, cuman bukan keluarga khusus. Keluarga khusus Rasulullah, Ahlul Baiti Rasulullah itu hanya 5 yang tertulis, yang tercatat. 1. Rasulullah, 2. Sayyidina Ali, 3. Siti Fatimah, 4. Hasan, 5. Husain. Kalau keluarga Rasulullah, ya Abu Jahal juga masih keluarganya, pamannya. Begitu. Abu Thalib juga keluarganya, pamannya juga, ayah dari Sayyidina Ali gitu. Tapi itu tidak termasuk dalam keluarga khusus atau dalam Ahlul Bait Rasulullah. Jelas kalau Ahlul Bait itu yang tercatat itu ada 5. Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan, Husain. Nah, itu saya ulang. Itu jelas tercatat juga dalam sejarah-sejarah Islam. Begitu. Bapak Ali bin Jindan juga berkata seperti ini. Ada upaya untuk memisahkan
umat Islam dengan keluarga Nabi. Ini keluarga Nabi yang mana gitu? Atau Duriyah Nabi atau Ahlul Bait Nabi yang dipisahkan di zaman sekarang? Mungkin bisalah Bapak Ali bin Jinan menjelaskannya juga dalam upaya upaya memisahkan keluarga Nabi dengan umat Islam. Itu jelas menurut saya bukan keluarga tapi duriyah Nabi gitu. Kalau seandainya pun begitu, selama ini tidak ada yang mencoba berusaha memisahkan umat Islam dengan Quraisy Shihab dan Habib-Habib yang lain yang tidak pernah membuat masalah gitu dengan NKRI ini gitu. Ya, karena Habib Rizik lah yang melakukannya, membuat masalah ini, membuat masalah itu. Ini jelas bukan karena politik juga, tapi dendam terhadap Bapak Rizik yang sudah menghina. Bukan masalah politik tentang agama, bukan. Saya seorang Sunda asli. Bapak Rizik Shihab berkata, di Sunda itu sampurasun, dengan membelokkan atau memplesetkan. Campuracun, saya sebagai orang Sunda asli itu sangat tersinggung. Ya mungkin kalau Bapak Egy yang kemarin katanya diskusi dengan siapa, Bapak Jen Kribo atau Habib Jen Kribo gitu, merasa tidak tersinggung jika seandainya Bapak Rizik Shihab itu mengatakan atau memparodikan sampurasun menjadi campuracun. Makanya saya bilang bahwa Bapak Egy itu penjilat, bukan berdaulat. Jadi gimana ya, saya merasa Bapak Rizik Shihab itu karena beliau punya gelar Habib atau mempunyai status Duriyah Nabi, dia merasa juga punya jasa juga, sudah membela umat Islam yang ada di Pulau Jawa. Dia merasa punya jasa lah terhadap orang Muslim yang ada di Nusantara ini. Jadi dia merasa, saya ini Duriyah Nabi, saya sudah membela umat Islam di negara Indonesia dan saya punya pengikut. Justru kalau menurut saya Habib-Habib yang seperti itu atau Duriyah Nabi yang seperti itu, mereka kalau bisa dibilang ya seperti gila hormat kalau menurut saya. Sebab ada juga seorang Habib yang berpikir saya itu Duriyah Nabi, tidak mengikuti pemikiran saya, awas kualat, awas ini, awas itu, seperti itu. Dan tentang Pak Rizik Shihab itu, dia merasa dirinya, saya itu paling utama. Seperti yang Bapak Bapak Ali bin Jinan katakan, keutamaan habaib. Itu yang harus dikatakan itu oleh guru-guru, bukan oleh saya Habib anu.
keutamaan apa gitu. Jelas seorang Duriyah Nabi itu kalau seandainya melakukan kesalahan itu mencoreng nama baik Rasulullah, bukan menjadi bangga dirinya. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak Rizik Syihab itu tidak pantas, seperti yang dikatakan oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia. Kalau yang awam mungkin, oh iya dia itu Habib, bisa dakwah, Al-Qur'annya hafal, hatam. Iblis juga bisa baca Al-Quran. Malah sholatnya pun lebih baik daripada manusia. Jadi jangan karena bisa membaca Al-Quran dianggap utama. Dari akhlaknya pun sudah terlihat gitu. Kalau Bapak Rizik Syihab itu kurang baik bila ada di Indonesia. Jadi lebih baik Bapak Rizik Syihab itu berdaulatlah, memahami tentang rakyat Indonesia itu seperti apa, bukan sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit menghina, sedikit-sedikit mencela, menghina Pancasila, menghina bahasa Sunda. Saya sebagai orang Sunda asli ya tersinggung gitu tentang apa yang diucapkan oleh Bapak Rizik Syihab. Saya pun marah ketika mendengar dan melihat di YouTube tentang video Pancasila buatan Soekarno ada di pantat, karena Pancasilanya itu ketuhanan yang Maha Esanya itu ada di bawah gitu. Itu kan baru pembuatan, bukan diresmikan gitu. Baru pembuatan, ya namanya pembuatan ya mau di atas, mau di tengah, mau di bawah itu ya terserah gitu. Nanti setelah ini diajukan lagi ke dewan-dewan, ini posisinya baiknya di mana, ini di mana kan seperti itu. Ini seenaknya berkata ada di pantat, campur racun. Apa rakyat Indonesia tidak marah? Ya kalau pengikut-pengikutnya pecinta-pecinta Bapak Rizik ya pasti bagus, betul kan seperti itu. Ini tentang Bapak Ali bin Jindan nih, tentang mengeluarkan hadis. Ini hadisnya menarik buat saya gitu, sebab ini hadis ya pernah saya baca juga gitu. Jadi hadisnya itu bertuliskan seperti ini. Rasulullah bersabda, man mata ala bukti ahlul baiti mata Yahudian Nasronian atau Nasoro lah gitu. Saya lupa kata-katanya itu apa tulisannya, ya pokoknya itulah. Siapa yang mati dengan membawa benci kepada keluarga Nabi, dipastikan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani atau murtad. Itu betul, saya pernah baca juga gitu. Itu hadis Rasulullah, itu hadis sahih gitu. Sekarang yang saya tanyakan ini kepada orang-orang tentang apa yang membenci keluarga Nabi ini, Duriyah Nabi ini belum termasuk ahlul bait yang khususnya, sebab dalam
Ahlul Bait yang khususnya itu cuma 5. Yang umumnya itu Rasulullah, Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan dan Husain. Yang jadi pertanyaan saya, orang Syiah, ini orang Syiah bukan saya, orang Syiah selalu melakukan ritual atau memperingati syahidnya Sayyidina Husain, Al-Husain, atau wafatnya atau kematiannya Al-Husain. Selalu memperingati, menangisi. Saya juga pernah sih ikut sekali dulu. Dulu saya pernah nanya, ini ada acara apa? Kami memperingati syahidnya Imam Husain katanya. Imam Husain. Saya tanya, siapa itu Imam Husain? Cucu baginda Rasulullah, itu imam kami, Imam Husain. Menurut saya sih itu menarik gitu. Jadi saya ikut ke dalam juga. Emang dari awal sampai akhirnya itu diceritakan tentang perangnya itu di sebuah lembah namanya Karbala. Jadi ketika diceritakan, semua orang menangis, bersedih. Ya, saya pun ikut bersedih karena memang pembantaian Al-Husain itu menurut saya, yang saya dengar itu sangat menyakitkan gitu. Nah, jadi yang saya pertanyakan itu gini, orang Syiah melakukan ritual Al-Husain, cucu baginda Nabi, itu dianggap sesat. Kenapa? Dalam hadis ini juga tertulis, siapa yang membenci keluarga kami atau keluarga Nabi, maka mati dalam keadaan murtad. Dan ini yang merasa dirinya Habib, yang merasa dirinya Duriyah Nabi, itu di setiap tahun di bulan Muharram itu kok itu nenek moyangnya itu cuek-cuek aja kebanyakan gitu. Tidak ada sedikit pun ya menangislah dengan mengingat syahidnya nenek moyangnya ini gitu, kakek moyangnya Al-Husain. Saya lihat cuek-cuek aja. Ini kakek moyangnya, cucu baginda Nabi loh. Saya pun kalau seandainya diperkenankan ada waktu, saya pun ingin ikut lagi gitu dalam acara Muharram. Kalau menurut kalau menurut orang-orang Syiah itu berkata Asyura, di hari Asyura katanya. Ya, Asyura. Setiap Asyura orang Syiah melakukan ritual atau melakukan memperingati kesyahidan Al-Husain. Ini dianggap sesat, tidak boleh oleh masyarakat yang tidak mencintai keluarga Nabi itu, tidak boleh. Kenapa? Ini yang katanya Duriyah Nabi, kakek moyangnya juga. Ini Al-Husain, kakek moyang mereka, Habib-Habib ini cuek-cuek aja kebanyakan. Tidak ada sedikit pun menangis atau memperingatinya setiap Asyura gitu. Ada yang memperingati Asyura paling setahun udah. Setiap tahun mereka melakukan peringatan Asyura. Dianggap sesat, dilarang pula. Aneh. Yang mengaku Duriyah Nabi, habaib itu saya merasa aneh juga gitu. Bapak Ali bin Jinan menerangkan hadis ini mengingatkan saya tentang Al-Husain ini.
Nah, satu lagi, ini tentang ini apa, Duriyah Nabi gitu. Ini salah, ini ada kepleset ini Bapak Ali bin Jinan ini. Setiap Duriyah Nabi itu ada yang mendapatkan ilham, wahyu, ada juga yang fasik, lebih banyak yang fasiknya malah. Ini bukan saya yang bilang, tapi Al-Quran. Jika tidak percaya, silahkan buka surat Al-Quran ya. Buka Al-Quran surat Al-Hadid ayat 26. Surat 57 Al-Hadid ayat 26. Coba buka. Kalau seandainya saya yang ini, mungkin saya dikira, itu anggapan kamu, ini Al-Quran yang mengatakan. Baiklah, kita buka ya surat Al-Hadid ayat 26-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuh wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim nubuwat wal kitab faminhum muhtad wa kasyirum minhum fasiqun. Nah, ini ayat surat Al-Hadid ayat 26. Kita buka aja terjemahannya. Dan sesungguhnya ini artinya bukan tafsir ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami berikan kenabian dan kitab kepada keturunan keduanya. Nah, ini keturunan Nabi itu diberikan wahyu dan kitab, wahyu ilham kepada keturunan keduanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk, dan banyak di antara mereka yang fasik. Jadi Duriyah Nabi itu nggak semuanya gitu. Nggak semuanya benar, nggak semuanya lurus, nggak semuanya punya keutamaan. Kalau cuman membaca Al-Quran, iblis juga bisa kok. Orang Sunda juga hafal Al-Quran, bukan Habib aja. Seperti itu. Ya, saya rasa sudahlah, cukup di sini aja. Ini saya sedikit meluruskan tentang apa yang didakwahkan oleh Bapak Ali bin Jinan yang katanya habaib Duriyah Nabi, keutamaan Duriyah Nabi. Ya, ada juga yang utama, ada juga yang fasik gitu. Malah lebih banyak yang fasiknya Duriyah Nabi itu. Nggak semuanya lurus. Kita lihat aja dari akhlaknya, dari cara bicaranya, dari dakwahnya, seperti itu. Ya, saya rasa ini sudah malam juga, jadi saya akhiri klarifikasi ini atau meluruskan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.